Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, rekan-rekan, sahabat-sahabat media, kemudian juga para pejabat utama, jajaran Satreskrim Polres Oku Selatan. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan press release pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Oku Selatan. Sebelumnya rekan-rekan, saya dan jajaran Polres Oku Selatan ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam, rasa duka yang mendalam terhadap keluarga korban yang telah kehilangan buah hatinya, seorang anak berusia 13 tahun harus menjadi korban tindak pidana. Ini sangat kita sesalkan, keprihatinan kita. Kami mendoakan keluarga yang ditinggalkan, bapak dan ibu korban tetap tabah dalam menjalani cobaan, musibah yang dialaminya. Kemudian juga kami mendoakan arwah almarhum korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini segala dosanya. Rekan-rekan sekalian, kami akan sampaikan kegiatan rilis pengungkapan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 3 orang tersangka yang berhasil kita amankan. Dapat kami jelaskan dahulu bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 3 Desember 2022, para warga di Kecamatan Pulau Beringin digegerkan penemuan mayat, di mana mayat ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Berangkat dari penemuan mayat tersebut, kemudian dari jajaran Polres bersama-sama dengan jajaran Polsek berusaha untuk mengungkap tabir siapakah identitas dari korban yang kita temukan. Kemudian kita dapatkan bahwa korban dengan inisial A adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan. Umurnya sekira 13 tahun. Dari penemuan korban kita berangkat dan akhirnya berhasil kita amankan tersangka F 7 jam setelah korban ditemukan. Jadi PSKF diamankan pada hari itu juga, kira pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari tersangka F, kemudian kita kembangkan siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam tindak pidana ini. Dari tersangka F, kita berangkat dan mengejar jajaran Kasatreskrim, Kanit Bidum, beserta seluruh anggota penyidik pembantu mengejar tersangka H1. Tersangka H1 ini ditangkap hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di Palembang, di tempat kerja tersangka. Dari tersangka H1 kemudian kita amankan tersangka H2. Tersangka H2 ini diamankan masih di sekitar Pulau Beringin. Jadi ketiga orang ini motif dari para tersangka adalah rasa sakit hati karena korban mengetahui bahwa salah satu tersangka pernah melakukan tindak pidana pencurian hewan. Berangkat dari situ, kemudian para tersangka ini merencanakan untuk menghadang korban, dihentikan korban dalam perjalanannya menuju kembali ke kediamannya. Kemudian korban dipukuli, dengan masing-masing tersangka mempunyai peran, dan yang sangat memprihatinkan, korban ini ditusuk dengan senjata tajam di bagian leher, dan diseret ke sebuah tempat, mungkin kita katakan seperti kebun, dan ditutupi dengan ranting, dengan ranting kayu manis, daun kayu manis, agar menghilangkan jejak.
Dari para tersangka kita dapatkan informasi bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Okus Selatan. Ini menjadi keprihatinan kita karena dari para tersangka masih ada tersangka yang berusia di bawah umur. Ya, ini kita sesalkan hal seperti ini terjadi, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap para tersangka kita terapkan pasal 80 ayat 3 junto 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kemudian atas perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 340 KUH pidana. Sangka diancam dengan pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup, di mana dalam pasal ini berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, atau tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari para tersangka kita amankan 6 barang bukti. Ada di hadapan sahabat-sahabat media semua, baik senjata tajam, kemudian juga ada kendaraan roda 2, sepeda motor, juga handphone atau alat komunikasi, 1 potong kayu manis yang memang digunakan untuk menutup korban, kemudian jaket, 1 lembar jaket milik korban dan 1 helai baju. Untuk saksi-saksi yang telah kita periksa kurang lebih 7 orang, ini terus kita lakukan pendalaman terhadap para saksi-saksi ini. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan pada kegiatan press release sore hari ini 6 Desember 2022. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, kemudahan, dimampukan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat media yang proaktif membantu dan juga memberikan dukungan moral kepada kami sehingga perkara ini dapat kami ungkap. Saya akhiri kegiatan press release pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?